mayat awewe. Itu nyangsang pasti. Warga Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, Selasa 7 Oktober 2025, dikejutkan dengan temuan jasad mengambang di aliran Sungai Citarum. Tubuh tak bernyawa itu dipastikan berjenis kelamin perempuan setelah warga menarik tubuh korban ke tepian sungai. Dan, astagfirullahaladzim, bagian tubuh atas korban tidak tertutup pakaian, meskipun pakaian dalamnya masih tersisa. Jadi ada warga teriak, ada mayat kayak gitu, seperti itu. Saya lari ke jembatan sana yang baru, memang ada yang ngambang, kira itu boneka kan gitu. Nah akhirnya saya coba lari ke jembatan penyeberangan yang ada di Munjul Kaler kan gitu. Nah sampai sana, ya ternyata benar Pak, mayat gadis kan gitu. Saya tengok itu dia setengah telanjang Pak, jadi dia celana pakai, cuman ke atasan baju nggak ada. Kondisinya itu Pak, ada luka apa Pak? Kalau untuk lihat kondisi saya kurang tahu betul Pak, karena waktu itu pas begitu dia ada di pinggir itu udah banyak orang berkerumun kan gitu Pak. Temuan ini dilaporkan ke polisi dan jasad kaku itu pun dievakuasi. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan memintai keterangan sejumlah orang. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Karawang untuk diidentifikasi dan diotopsi. Dari sinilah polisi mendapat temuan yang mengarah pada penyebab terbunuhnya korban. Oleh tim Inavis kita didapatkan identitas korban yang mungkin rekan-rekan sudah tahu semua. Kemudian dari situ kita menghubungi dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga kita melakukan full bucket penyelidikan awal. Kemudian kita mendapat kesimpulan awal bahwasanya korban saat itu hampir pasti bukan bunuh diri. Alhamdulillah kurang dari 1 kali 24 jam ya, kurang lebih 1 kali 24 jam kita bisa ungkap pelakunya. Kita kebetulan dapat informasi terkait pelakunya ada di Purwakarta, di rumahnya di Kecamatan Cibatu ya, saya tidak akan sebut untuk detailnya, di Kecamatan Cibatu Purwakarta. Kami bergerak ke sana untuk mengamankan pelakunya. Korban teridentifikasi bernama Dina Oktaviani, 21 tahun, seorang gadis cantik karyawan sebuah minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang. Gadis malang ini ternyata jadi korban pembunuhan yang dilakukan Herianto, kepala toko di minimarket itu. Dan ternyata barang-barang berharga milik sang gadis cantik itu juga dirampasnya. Herianto tak sendiri, ia dibantu 2 rekannya. Saya bohong lagi ke Otoy, ini saya punya 2 handphone, saya titip ya, itu. Berarti barangnya tadi? Ada di Otoy, kalau HP. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Nanya tuh ya HP-nya? Enggak, saya bilangnya HP saya gitu, kalau udah dia banyak. Oke. Saya titip ya gitu. Kalau untuk HP dititipinnya itu baru kemarin kalau nggak salah. Di Otoy ada nggak di rumah sekarang? Kurang tahu. Otoy dikasih uang berapa sama kamu, sama si itu? Ada dikasih uang. Ada apa? Berapa Om? 50-an. 50 ribuan? Sama Robi itu 55. Di Otoy ada 2 handphone sama 1 unit motor. Kalau emas kan udah saya jual. Oke. Uangnya itu ada di tas. Kalau motor kan saya bilangnya gini alibinya Pak. Itu saya sama Otoy bilangnya itu motor second Pak, motor cabutan leasing gitu Pak. Bilangnya. Otoy ini saya dapat beli 3.700.000, amanin dulu ya, nanti kita jual gitu. Dari hasil interogasi polisi, kekejaman dan kejahatan Herianto bermula saat ia mendapat curhatan dari anak buahnya, Dina Oktaviani, seputar mantan kekasihnya. Karena tak bisa lupakan mantannya, Dina minta tolong dicarikan orang pintar kepada Herianto. Minggu 5 Oktober, mereka pun janjian bertemu. Disepakati akhirnya bertemu di rumahnya tersangka yang ada, si pelaku yang ada di Purwakarta. Korban akhirnya berangkat ketika itu ke Purwakarta memakai sepeda motor. Di sana mereka bercerita. Akhirnya selesai mereka bercerita, pelaku langsung saat itu dia khilaf meeting korban dan menyekap korban sehingga korban habisan nafas. Kemudian mohon maaf juga ini mungkin agak sedikit vulgar, korban juga sempat disetubuli oleh pelaku. Pelaku ini melakukan aksinya itu dikarenakan kebutuhan mendesak ekonomi keluarga. Herianto mengaku awalnya hanya berniat meminjam uang, namun benda berharga dan kemolekan Dina membuatnya gelap mata. Padahal sang kepala toko ini sudah beristri.
Sekarang kita ke rumah ya. Nggak keluar. Ada Tapi siapa kita di start dari kosan. Kalau mereka yang di sini pasti mobil yang sana gitu. Sabar. Saya akan tahu apa udah. Saya paham. Tapi yang penting sesuai dengan teman saya kooperatif ya, nggak ada apa berarut-arut cerita macam-macam lah, udah nggak usah lah, tunggu dulu lah ya. Kita sudah tahu semua. Betul. Saya udah capek Pak. Satu lagi, yakin Robi sama Otoy tahu gak itu di dalam dus mayat? Enggak Pak. Saya Yakin? enggak. Benar. Yakin Pak, saya 100% enggak, karena saya bisa yakin. Tapi ada si Otoy itu ada kecurigaan. Bukan kecurigaan, lebih ketakut Pak. Karena kan saya alibinya itu sama takut kiriman dari orang lain. Herianto, pelaku pembunuhan atas Dina Oktaviani, karyawati minimarket di res area Cipularang, usai ditangkap oleh aparat Polres Karawang, penahanannya dipindahkan ke Polres Purwakarta karena TKP pembunuhan ada di wilayah Purwakarta, yaitu di rumah pelaku Herianto. Sementara, duka masih begitu terasa di rumah keluarga korban Dina Oktaviani. Bahkan Yayah, ibu kandung Dina, tak kuasa menahan tangis saat diminta mengisahkan seperti apa Dina di mata sang bunda. Seperti mimpi, anak yang dikasihinya, yang dikenal sebagai pribadi yang baik dan tidak aneh-aneh, meninggal dengan cara yang begitu tragis, dibunuh, dilecehkan, dan dibuang ke sungai. Tegang gitu, ya nurut juga. Kalau di rumah ya nggak pernah kemana-mana gitu. Kalau libur ya di tempat tidur aja, paling keluar makan, mandi, sholat gitu. Nggak pernah kemana-mana gitu. Pernah punya teman dekat gitu, ya sering curhat juga sama ibu gitu. Nah, pokoknya ingin dihukum seberat-beratnya, udah banget saya. Kakak korban juga mengingat Dina sebagai pribadi yang menyenangkan. Ia membantah statement pelaku yang menyebut Dina minta dicarikan orang pintar. Saya mau lu ngelurusin ya, yang saya tahu hari Sabtu itu Dina pulang dan Dina itu cerita kalau si tersangka itu mau pinjam uang karena Dina itu habis perpanjang kontrak, uang dia itu baru cair, uang intensif. Nah dari situ si tersangka mau pinjam uang, terus Dina bilang kenapa nggak ditransfer aja, tapi dia maksa pengen diantar ke rumahnya. Jadi intinya Dina itu nyamperin ke rumahnya buat nganterin uang yang mau dipinjam sama dia, bukan buat mencari orang pintar. Satu harapan keluarga korban, pelaku dihukum seberat-beratnya. Polisi tak buang-buang waktu demi memahami secara menyeluruh kejadian pembunuhan dan bagaimana Herianto memindahkan dan membuang jasad Dina Oktaviani. Polisi melakukan olah TKP di rumah pelaku di Kampung Pasir Oa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Polisi juga membawa Herianto ke lokasi pembuangan mayat di atas jembatan merah yang berjarak lebih dari 20 km dari TKP pembunuhan di rumah pelaku. Untuk menghilangkan barang bukti, Herianto menyewa mobil rental dan membawa jasad Dina yang sudah dikemas dalam kardus ke jembatan merah. Pas dialungkan suara terdengar dalam belakang. Pak waktu berus gitu. Suara naon? Suara terus kena air. Kena air. Ya. Terus setelah barang masuk ke air, Langsung saya masuk lagi ke mobil. Heri udah masuk atau Heri masih berdiri? Berdiri dulu bentar. Oke, anggap. Pengakuan pelaku, waktu membuang korban, ia dibantu dua rekannya yang masih dalam penyelidikan polisi. Hasil penyidikan terhadap korban ini dimasukkan di dalam kardus. Ya, kardus yang lumayan agak besar, dengan posisi kardus itu sudah terbungkus terlilit oleh lakban warna coklat. Seperti kita mau mengirim paket gitu kan, sudah terbungkus, jadi tidak, kalau dibuka harus dipasang lagi, tapi itu sudah tidak bisa dibuka, sudah kondisi permanen. Berarti pelaku lain tidak tahu bahwa isinya itu apa, Pak? Sampai saat ini hasil penyidikan kita masih perlu pendalaman lagi. Kalau pembuangan di sini di wilayah hukum Polres Purwakarta, karena aliran sungai ini sampai ke daerah Karawang. Kalau Citarum berarti? Citarum. Dari hasil olah TKP, polisi juga menemukan upaya Herianto menutupi jejak pembunuhan. Selain merampas semua benda berharga korban termasuk perhiasan emas, ponsel dan motor, pelaku juga membakar sepatu dan baju korban. Perbuatan jahat Herianto terhadap anak buahnya Dina Oktaviani terancam pasal berlapis. Jika terbukti ia membunuh, mencabuli dalam kondisi korban tak bernafas, dan merampok korban, maka hukuman berat bisa menantinya demi memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban.